slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ahmad Official ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini mau nyore nih, mau ke CLS. Saya berangkat pukul 4:30. Ini dari Karangsari teman-teman, desa Karangsari. Rencana nanti naik via Pecanglaban, terus nanti turun via Kalitabir. Kita simak nanti di sana kalau sore ramai atau enggak ya. Ini hari Senin teman-teman. Lama saya nggak upload konten ya teman-teman karena cuacanya hujan. Jadi mau bikin video ini rada males sih teman-teman. Soalnya kalau hujan kan ngerekodnya nggak bakal bisa bagus gitu loh. Jadinya ditunda dulu. Ini bulan Januari Februari awal, ini cuaca udah mulai cerah terus teman-teman, jarang ada hujan. Kemungkinan udah habis masa penghujannya. Halo. Wili wat ngendi lho? Wili wat ngendi? Kowe ning ndi iki? Mbah Gedhong ngidul aku sian. Mbah Gedhong ngidul. Ya aku yo kok ngono iki. Oke, tak susul. Enaknya kalau sore ini redup ya teman-teman, untuk cuacanya nggak panas. Jadi buat teman-teman yang mau ke JLS sore itu kayak gimana suasananya, nanti bisa dilihat di video ini. Sebelumnya kita berdoa dulu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha innallaha ghafurur rahim. Rutenya sama sih teman-teman, dari Bangjo atau lampu merah Pasar Panjerejo ke timur dikit ada pertigaan, kita ke selatan. Kalau lihat Pecanglaban lewatnya sini sih. Nanti kalau teman-teman mau lihat Kalitabir ya lampu merah ke kanan, bedanya cuma di situ aja. Melewati kantor SPX ya teman-teman, kantor SPX Ngunut Rejo Tangan, kantornya di situ. Biasanya jalan ini teman-teman kalau sore ini rame, biasanya ada mainan motor sih, tapi kayaknya udah ditertibkan, udah jarang atau nggak ada.
depan pakai Vario teman saya teman-teman. Jadi saya kesana bertiga pakai 2 motor. Jadi ke selatan mentok ya teman-teman, terus belok kanan. Kalau kayak Pucang Laban rutenya kayak gitu. Ini masuk desa Tengkong, desa paling barat di kecamatan Rejatangin, Tulungagung ya teman-teman. Mas kok berhenti motornya gak? CRF lagi. Udah saya jalan teman-teman. Soalnya itulah, saya ribet sendiri kalau pakai CRF itu nggak bisa bawa barang. Ini saya tuker pakai Aerox Matic, jadi lebih enak buat harian teman-teman. Kalau iritnya sih irit CRF sih teman-teman daripada Aerox ini. Ini lumayan boros. Ya malah mesti boros mas. Ya sih rasanya gitu teman-teman. Kalau baru berpindah dari pabrikan Honda ke Yamaha langsung terasa borosnya, kecuali kalau teman-teman dari awal udah pakai Yamaha, jadi nggak merasa kalau Yamaha itu boros. Kalau kayak saya yang dari awal selalu pakai pabrikan Honda terus tiba-tiba pindah ke Yamaha, itu rasanya motor ini boros teman-teman. Padahal ini injeksi. Kalau di speedonya tuh, si speedonya itu 1 liter tembus 43 km. Nggak tahu itu boros atau irit ya, soalnya di CRF nggak ada perhitungan kayak gitu, nggak ada. Bisa juga karena ukuran tangki juga mempengaruhi. Kalau di CRF kan memang ukurannya 7 liter, terus di Aerox ini kalau nggak salah 5,5 sih. Kalau tangki kecil itu meskipun motornya irit tapi akan terasa boros karena akan sering ngisi gitu loh, ngisi bensinnya kayak gitu. Kalau tangkinya besar itu rasanya kayak irit karena kita nggak ngisi-ngisi lagi gitu loh. Padahal kalau dihitung-hitung mungkin sama sih boros iritnya, cuma karena tangkinya yang satunya lebih kecil jadi kerasa lebih boros kayak gitu. Kayak Satria itu loh teman-teman, Satria itu sebenarnya nggak terlalu boros amat sih, cuma karena motor dengan cc segitu dengan tangkinya yang kecil dibandingkan dengan motor cc yang sama dengan tangki besar kayak Mega Pro, kayak kayak gitu, pasti akan terasa boros Satria teman-teman. Karena lebih ke perspektif sih teman-teman, kayak rasanya itu baru ngisi bensin ngisi lagi kayak gitu, karena tangkinya kecil itu aja sih. Nah ini kita naik ya, ini mulai naik ini via Pucang Laban, lajurnya masih mulus sama seperti waktu saya bikin video yang pertama itu. Ini banyak orang jogging teman-teman. Jadi trek di Lok Songo ini namanya Lok Songo teman-teman, atau Kelok 9. Di sini banyak digunakan untuk trekking olahraga, sepeda, jogging kayak gitu teman-teman. Karena memang jalannya ini rindang, terus tanjaknya itu landai teman-teman. Jadi sangat enak sih. Dulu sih banyak warung sih di sekitar sini teman-teman. Ini kalau malam gimana mas? Kalau malam gelap teman-teman. Tapi lajur ini aman kok. Kalau teman-teman tanya di sini nanti ada begal, nggak ada. Di sini nggak ada. Kalau hantu saya nggak tahu ya. Kalau itu kan sudah dimensi lain. Kita nggak bisa
memasukkannya dalam logika ada atau enggaknya. Boleh jadi waktu saya kesini malam nggak ada, tapi waktu teman-teman datang ada, kayak gitu. Jadi nggak bisa saya simpulkan bahwa nggak ada gitu. Ini cukup ramai ya kalau sore, beberapa angkutan umum juga, truk muatan. Minusnya itu kalau di gunung itu kayak gini teman-teman, kalau untuk mendahului agak susah karena di depannya itu nggak kelihatan. Syukur kalau malam menurut saya lebih enak sih karena ada lampu, jadi kita bisa tahu di depan nanti ada motor yang datang dari lawan arah atau enggak itu via lampu. Kalau siang kayak gini kan nggak bisa gitu loh, kita cuma main feeling. Ini salah satu jalur utama ya untuk akses dari Kecamatan Pucang Laban teman-teman. Ini adalah jalur utamanya. Meskipun untuk ke Pucang Laban ini bisa sih via Kalidawir, bisa via Blitar pun bisa, tapi untuk jalur utamanya cuma satu ini. Nah ini ada warungnya kan teman-teman, jadi memang lajurnya buat nyore-nyore gitu asik ini teman-teman. Jadi sepanjang jalur ini emang nggak ada lampu teman-teman, jadi kalau malam ya gelap. Syukur-syukur kalau teman-teman mau naik itu ada barengan, jadi nggak terlalu merasa ketakutan gitu loh. Kalau aura mistisnya enggak sih, tapi ya itu subjektif sih teman-teman, karena saya orang Tulungagung atau orang dekat sini, jadi dan udah terbiasa ke sini, jadi nggak pernah ada rasa kayak gitu. Beda lagi kalau orang luar ya, terus baru tahu jalur di sini, mungkin ada beberapa rasa mistisnya kayak gitu. Nah sepanjang lajur ini kalau supir-supir itu selalu ngebel teman-teman, buat apa ya, informasi yang dari atas bahwa dari bawah ini ada kendaraan kayak gitu, buat kode lah intinya kayak gitu teman-teman. Kode-kode para sopir itu pakai klakson kayak gini. Ini sepanjang jalur tanjakannya cuma segini teman-teman, ini nggak ada curam-curamnya loh. Nanti ada satu tanjakan yang curam banget, namanya Kalijirak. Itu letaknya ya pas di desa Kalijirak. Itu ada tanjakan setelah jembatan gitu, nanti saya tunjukin buat teman-teman yang pengen tahu tanjakan kalau via Pucang Laban itu yang paling tinggi mana. Soalnya selain itu sudah nggak ada sih, makanya saya sendiri kalau ke JLS lebih suka via Pucang Laban daripada via Kalidawir yang notabene tanjakannya curam-curam dan jalannya itu banyak yang berlubang kayak gitu teman-teman.
Nah ini udah selesai naiknya, kita masuk ke dataran teman-teman. Maksud saya tetap di daerah pegunungan, tapi udah masuk ke lajur yang konturnya datar. Ini masuk desa pertama kalinya, Desa Demuk teman-teman. Desa pertama kali kita masuk setelah tanjakan itu Desa Demuk. Nah kalau udah di atas ini malah nggak kerasa kalau jalannya ini di pegunungan teman-teman. Padahal ini di pegunungan kita, tapi karena konturnya sedatar ini kayak berasa di dataran rendah gitu loh. Nah enak kan, kalau lihat sini enak. Kalau teman-teman lihat Kalidawer itu ya terus nanjak terus gitu, nggak ada datar-datar kayak gini. Mungkin ada tapi nggak sedatar ini konturnya. Saya lebih sarankan kalau ke JLS via Pecang aja kayak gitu. Lajurnya enak kayak gitu. Nah itu persimpangan teman-teman. Itu kalau ke kanan nanti tembusnya teman-teman bisa via Kalidawer, ke JLS via Kalidawer bisa nembus lewat situ, belok kanan itu. Nah ini cukup ramai ya. Ini kayaknya rombongan apa ini ya, rombongan pengajian mungkin ya. Ini agak melebar, kayaknya jalannya rusak sih. Coba kita dahuluin aja ya, karena relatif lama kalau ngikutin. Kayak gitu. Terus ini kita masuk di Desa Sumber Dadap teman-teman. Ini desa kedua sih setelah Desa Demuk. Ini masuk di Pasar Puser namanya teman-teman, Desanya Sumber Dadap.
enak sih cuacanya teman-teman. Sampai sini jalurnya mulai mengecil sih teman-teman, tapi konturnya tetap aman, nggak ada tanjakan atau turunan yang sangat curam, nggak ada. Nah, mulai sepi sih kalau masuk sini teman-teman, karena kotanya di situ teman-teman, di Demuk itu tadi. Meskipun pusat pemerintahnya Kecamatan Pucang Laban itu di Desa Pucang Laban yang masih di selatan sana, masih jauh di selatan sana, tapi keramaiannya itu malah di Demuk tadi teman-teman, Demuk sama Sumber Dadap. Nah, setelah Sumber Dadap kita masuk di Desa Sumber Bendo teman-teman. Nah, ini masuk di Desa Sumber Bendo teman-teman. Kayaknya udah deket sih sama tanjakan yang saya katakan tadi, tanjakan curam. Kalau udah sampai sini sepi banget teman-teman, tapi ini sejuk banget karena masih rindang kayak gini. Kalau lewat Kalidawer lebih rame sih kalau ke JLS daripada lewat sini, karena secara kepadatan penduduknya pun Kalidawer lebih padat daripada Pucang Laban. Salah satu kecamatan dengan desa terkecil di Tulungagung ya Pucang Laban ini teman-teman. Nah, tuh teman-teman, sampai di tanjakan Kalijerak namanya. Setelah ini kita lewatin jembatan terus naik, namanya tanjakan Kalijerak yang banyak makan korban teman-teman. Truk kayak gitu berjatuhan karena lumayan tinggi. Udah dekat ini.
Nah ini loh tanjakannya teman-teman. Nah tuh setelah lewatin jembatan langsung nanjak. Ini namanya tanjakan Kalijirak. Nanjaknya banget ya teman-teman. Saatnya terus ini, terus naik terus. Ini yang bikin banyak kendaraan muatan turun kalau lewat sini. Nah ini terus menerus teman-teman. Jadi yang membuat mesin itu berat ya di sini. Kalau dari saya sih saran dari bawah langsung gigi satu aja, nggak apa-apa merambat. Yang penting nggak mundur kayak gitu. Kalau di tengah-tengah oper gigi yang ditakutkan kan ketika oper gigi pasti kopling tuh. Nah jeda kopling itu mesin bisa ngelos kayak gitu. Karena ada jeda dikit itu, kalau mesinnya nggak responsif ya bisa ngelos, ngelepeh. Cara Jawa ini ku ngelepeh lor, tenaganya ngelepeh langsung kan. Soalnya kena ke jeda persneleng oper persnel. Kalau via Pencang Laban cuma satu itu tadi teman-teman, tanjakan yang curam. Kalau teman-teman udah bisa ngelewatin ya udah, tinggal kayak gini jalannya, landai-landai kayak gini. Tuh pemandangannya teman-teman. Dekat pakai apa mas? Pakai GoPro 5, tetap pakai GoPro Hero 5. Jalannya mulai berkelok nggak datang.
Ini udah dekat teman-teman. Mendekati jalurnya rusak teman-teman. Penuh tempelan kayak gini. Lewat lurus ya teman-teman, jangan belok kanan. Kalau belok kanan itu cuma dikit cornya, nanti sama sih sampai JLS nya sama, cuma lajurnya nggak full cor. Ini full cor sampai JLS, jadi saya lurus, saya arahin lurus, meskipun kalau belok juga bisa. Nah, viewnya kalau sore kayak gini teman-teman. Ini cor tapi bergelombang teman-teman. Ini kalau malam sama teman-teman, nggak ada penerangan ya. Jadi kalau kesini malam usahakan pakai kendaraan yang memang lampunya cerah atau lampunya terang.
tuh juga ada mobil yang datang teman-teman lewat sini. Ini turunannya lumayan curam ya untuk bagian sini. Nanti baca. Oh, baca mandek ya. Ini bis pun bisa teman-teman masuk lewat sini. Jadi sisi kanan kiri ini tebung pohon jagung teman-teman, ladang jagung. Itu ada beberapa tambak teman-teman, udah kelihatan ya. Ini udah mendekati JLS nya teman-teman, tuh udah kelihatan. Ini aspal JLS nya kelihatan. Ini pantai Pacar Molang.
akses ke pantai Lumbungnya. Mantap di Sabatan. Nanti gue nanti. Tarik nanti gue nih. Nanti yo cok, proyek ini. Foto-foto ngono ki. Ora ketok kan? Nanti lo. Ini lho, kono lho, sini kono lho. Kok sini? Perapatan ini kene lho. Sebetulnya ngono kae. Misale ngomong. Kowe warung kopi kae. Ya nungguin kono kae, gede. Ora ono berarti. Ora ono berarti ora rene. Sing kono berarti. Ngiri. Heeh. Ngiri ngendi lho kowe? Kae. Pantai Ngilici lho. Cuma ade kan nganan to, ngiri. Ngiri belum bae. Ono. Ora. Ora kae kenceng, Cok. Kan perapatan. Kan lho wong lho. Kayak ada muda. Oke. Wala arah pantai anu ya. Heeh. Molang. Salah jalur, guys. Nah ini buat foto-foto itu ambil kiri harusnya teman-teman. Saya tadi salah. Ndi ngene. Reken nih. Aduh men munggah ya. Kayak gini toh.